Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ansietersku, dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Semakin hari semakin baik dan tentunya semakin positif. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, kemudian diaktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada update video terbaru dari aku. Jadi kalian gak ketinggalan. Baik, dalam video kali ini, aku cuma ingin memberikan sedikit motivasi untuk kalian yang mungkin saat ini masih dipenuhi rasa ketakutan, kecemasan, yang kita nggak tahu apa penyebab dari kecemasan itu, gitu ya. Apa sih yang kalian takuti dan cemaskan? Nah, pertanyaan ini mungkin terlalu sering ya dipertanyakan oleh orang yang mungkin orang-orang normal ke kita yang mengalami atau menderita gangguan kecemasan. Nah, ini pertanyaan ini sering keluar. Kenapa sih kau kok cemasan? Kenapa sih? Apa sih yang kau takutin? Nah, ini sering keluar pertanyaan-pertanyaan ini kepada kita, kepada penderita seperti kita gitu. Mereka sering banget menganggap sakit kita ini sakit yang aneh dan gak masuk di akal buat mereka gitu ya. Ya kalau boleh aku bilang, karena mereka itu gak merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin aja kalau mereka merasakan apa yang kita rasakan, pasti akan sama juga. Mereka akan ngerasa ketakutan juga gitu. Kenapa? Karena ada sensasi itu gitu. Karena mereka nggak merasakan, makanya mereka nganggap ini terlalu lebay, terlalu dimengkek-mengkekkan ketakutan-ketakutan itu gitu. Nah, tapi coba untuk kali ini dikesampingkan dulu tentang pemikiran mereka itu ya. Nah, coba kali ini kita pertanyakan hal itu kepada diri kita sendiri gitu ya. Ayo kita jadikan pertanyaan mereka itu menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri. Kenapa aku bisa seperti ini? Apa yang aku khawatirkan atau takutkan? Nah, ini jadikan pertanyaan mereka ini jadikan pertanyaan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi mulai kita coba di video kali ini kita coba buka hati kita, buka pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Jadikan pertanyaan yang mereka lontarkan itu menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri, ya, yang kita buat untuk diri kita sendiri. Apa kalian itu sebenarnya sadar yang kalian takutkan itu sebenarnya cuma satu? Gitu. Kalau aku benar nih, ya, artinya kalian harus yakin kalau aku ini memang penderita ansietas, ya. Cuman satu yang kita takutkan, yaitu takut mati ya, atau takut sakit berat yang bisa menyebabkan kematian. Nah, ini kebanyakan dari kita, bukan artinya semua takut itu ya, tapi pada umumnya penderita ansietas itu pasti merasakan perasaan yang takut akan kematian. Mungkin kalau kita bilang takut mati itu wajar, ya, wajar. Sebagai seorang manusia itu adalah hal yang wajar. Semua orang kalau kita tanya takut nggak mati, pasti jawabannya takut, dan itu wajar. Siapa sih yang nggak takut mati? Ya, manusia normal pun kalau ditanya takut mati, ya pasti jawabannya takut gitu. Cuma terkadang kita ini terutama yang mengalami gangguan kecemasan ini suka terlalu dilebay-lebaykan rasa takutnya itu. Akhirnya apa? Mengkek ya. Jadi tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya udah dikendalikan oleh rasa kecemasan kita, rasa ketakutan kita. Bukan kita yang mengendalikan kecemasan itu, ya. Beda. Kalau orang normal, kecemasannya mereka, ketakutan mereka itu bisa mereka kontrol. Nah, tetapi buat kita penderita ansietas, kecemasan dan ketakutan kita itulah yang
sudah mengontrol diri kita. Jadi kita nggak bisa mengontrol itu. Nah, jadi lepas. Pertanyaan, kenapa kok bisa ya? Awalnya aku cuma kena GERD, asam lambung, kok bisa sampai kena anxiety? Ini banyak pertanyaan ini. Jawabannya ya karena kalian itu stres, mikirin penyakit, sensasi yang muncul setiap saat, kemudian udah minum obat juga tapi nggak sembuh-sembuh. Itu yang kalian pikirkan terus. Gimana pikiran kalian nggak stres? Coba. Udah pening mikirin sensasi, udah pening mikirin penyakit, ya. Udah minum obat juga nggak sembuh-sembuh. Nah, ini yang kadang 3 hal ini yang membuat kita tuh merasa jenuh, bosan, dan sehingga membuat kita stres, ya. Ditambah lagi, kalian itu suka banget buka yang namanya Google, cari tahu tentang semua gejala penyakit atau sensasi yang kalian rasakan. Ya gimana nggak tambah stres? Ya pasti tambah stres. Harusnya kalau kalian sakit itu bukan dengan cara searching Google gitu. Itu salah. Kenapa aku bilang salah? Kalau kalian cari alamat atau cari pengetahuan di Google, itu kita cari pasti dapat gitu. Penyelesaiannya pasti ada gitu ya. Kita jadi lebih tahu, kita lebih paham. Tapi kalau kita cari penyakit di Google, itu bukan penyelesaian yang ada. Yang ada malah muncul penyesalan. Logikanya itu begini. Dokter aja kalau mau memeriksa pasien, ya kita pasiennya, dia harus bertemu muka langsung, dia harus memeriksa melalui fisik langsung. Itu dokter diperiksa, dicek, kemudian dicek segala macam, barulah dapat diagnosanya. Nah, kemudian dokter tuh ngeresepin kita obat, kemudian kita beli, tinggal kita minum, sembuh. Nah, tapi kalau Google, apa yang didapat? Gak ada. Semua yang keluar tuh ciri-ciri penyakit, daftar penyakit, dan belum tentu sakitnya itu sesuai dengan apa yang kita derita saat ini. Nah, apa yang saya bilang ini benar nggak? Nah, kalau benar, tulis di kolom komentar. Oke? Kalian jawab di kolom komentar. Lalu kenapa sampai saat ini kalian tuh masih aja suka searching, ya? Udah tahu gara-gara Google kita bermasalah nih. Tapi kenapa masih sampai sekarang ada sensasi, ada gejala fisik, kita cari di Google. Yang didapat apa dari Google itu? Kalau kita mencari penyakit, yang didapat bukan sembuh, bukan jalan kesembuhan, tapi yang ada bikin kita malah tambah bikin parno. Kenapa aku bilang parno? Ya karena isi dari Google itu adalah daftar ciri-ciri penyakit. Misalnya kita sakit di dada, kita searching. Coba sekarang kalian tuh cek, bener apa enggak nih? Kalau nyeri di dada, kalian searching di Google, pasti yang keluar adalah jantung. Padahal sakit di dada kita itu belum tentu jantung gitu. Jadi nggak usah kebiasaan untuk searching Google tuh kalau bisa dihilangkan untuk saat ini. Jadi intinya kita ini harus menghindari yang namanya Google, apalagi mencari-cari tahu tentang gejala penyakit. Nah, kalau memang udah diperiksakan diri ke dokter dan hasil diagnosanya menyatakan bahwa kita tidak apa-apa, hasil pemeriksaan menyatakan kita ini hanya asam lambung, kemudian sakit-sakit biasa, ya udah clear, ya nggak usah terlalu kita pikirkan. Muncul sensasi kita searching Google, itu udah tinggalkan, ya nggak perlu kita lakukan. Jadi hal-hal yang nggak perlu kita lakukan tinggalkan, nggak ada guna. Jadi tinggalkan Google, tinggalkan sosial media yang bisa memicu kecemasan itu muncul. Jadi hindarin hal-hal yang dapat memicu terjadinya gangguan kecemasan. Kemudian janganlah kita tuh terlalu takut sama
segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita itu suka banget menerka-nerka sesuatu hal yang belum tentu terjadi, yang akhirnya membuat kita itu takut duluan sebelum melakukan sesuatu. Lawan guys, lawan ketakutan itu semua. Gak ada gitu. Itu cuman berasal dari alam bawah sadar kita semua. Lawan ketakutan itu. Yakinkan hati kalian bahwa kalian ini sehat, bahwa kalian ini baik-baik aja, bahwa kalian ini fine-fine aja. Gak ada masalah serius, gak ada sakit yang serius. Ketakutan-ketakutan kita itu hanya ada di dalam alam bawah sadar kita. Jadi lawan itu. Semua ketakutan-ketakutan itu lawan dengan keyakinan di hati kita, di dalam diri kita bahwasanya kita ini sehat, bahwasanya kita ini baik-baik saja. Yakinkan hati kita bahwasanya kita ini nggak kenapa-kenapa. Cuma ketakutan kita ini aja yang lagi mengontrol pikiran kita, mengontrol diri kita. Ya, jadi lawan semua. Mau keluar, ayo keluar. Mau ngumpul sama teman, ngumpul. Mau nge-mall. Mau macet-macetan di jalan, macet-macetan di jalan. Keluar, guys. Nikmati hidup. Lawan ketakutan itu. Jangan kalian sugestikan dengan ketakutan, ya. Yakinkan diri kalian bahwa kalian tidak akan kenapa-kenapa. Gak ada kata lain selain lawan ketakutan itu. Kita ini bukan peramal masa depan, ya. Jadi gak usah kita menerka-nerka sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Kenapa kita bisa kena anxiety? Karena kita itu terlalu jauh memikirkan sesuatu, dan itu gak boleh sebenarnya. Dunia ini sementara, nikmati dan syukurin. Terlalu jauh kita memikirkan sesuatu, itu yang gak boleh. Urusan mati itu, urusan Allah, ya. Kembalikan lagi itu kembalikan lagi itu kepada Allah. Biarkan itu menjadi urusannya Allah, ya. Kalau sholat kita, ibadah kita masih banyak yang bolong-bolong, nah ini saatnya, saat yang tepat, momen yang paling tepat untuk kita mulai memperbaiki diri. Mati itu pasti kok, cepat atau lambat kita pasti akan mati juga, gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati, dan kita nggak boleh cari tahu, gitu. Jadi nggak usah kita stres mikirin hal itu, gitu. Percaya sama aku, kalau ibadah kita udah baik, sholat kita udah beres, kemudian hidup kita udah lebih baik dari sebelumnya, insya Allah kalaupun Allah manggil kita udah siap. Dan gak ada lagi rasa takut itu. Hidup cuma sekali, jangan sia-siakan apa yang ada, ya. Nikmati dan syukurin. Jadi buat kalian yang sebelumnya masih takut, setelah nonton video aku ini, harap kalian semakin semangat dan termotivasi untuk bangkit. Itu yang aku harapkan. Intinya jangan pernah berdiam diri di kamar, di rumah, tiduran, malas-malesan, kayak gak punya semangat hidup karena terlalu nurut sama ketakutan kita. Jadi saran aku, lawan itu semua. Manfaatkan waktu yang ada, buat hidup kalian itu bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Semoga setelah kalian menonton video aku ini, kalian bisa semakin baik ke depannya. Itu harapan aku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Mungkin sekian video kali ini. Kalau kalian rasa video ini ada manfaatnya, kalian boleh share video ini, bagikan ke teman-teman kalian yang menderita ansietas juga sama seperti kita. Saling menguatkan, saling berpegang, saling memotivasi satu sama lain, ya. Jangan lupa kalau video ini ada manfaat, diberi like. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar, atau kalian boleh follow Instagram aku. Jadi kalian bisa DM aku melalui Instagram. Nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, yang pastinya akan selalu membahas masalah anxiety, asam lambung, GERD, psikosomatis, dan lain-lain, ya.
Semoga bermanfaat, tetap semangat. Salam sehat, Vicky out.